Assalamualaikum YouTube. Selamat datang di channel Motomobi. Telah terjadi kecelakaan pesawat Hercules C-130 di Medan pada tanggal 30 Juni 2015. Pesawat tersebut jatuh setelah take off dari pangkalan udara militer Suwon-do menuju ke Tanjung Pinang. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan kerabat korban. Kecelakaan tragis ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Pangkalan udara militer Suwon-do yang dahulu adalah Bandara Internasional Polonia Medan. Bandara Medan sudah dipindah ke Kuala Namu yang letaknya jauh dari kota Medan. Bandara Polonia lokasinya hanya 2 km dari pusat kota. Karena channel Motomobi adalah channel review mobil dan motor, kami tidak akan membahas tentang kecelakaan, apalagi kecelakaan pesawat. Yang akan kami bahas untuk edisi spesial ini adalah Hercules C-130. Sekilas melihat tampang pesawat ini merupakan salah satu pesawat dengan tampang terjelek yang pernah saya lihat. Pesawat ini diproduksi sejak tahun 1954 sampai sekarang. Itu adalah 50 tahun yang lalu. Seperti halnya VW Beetle atau VW Kodok sebenarnya diproduksi sejak tahun 1934 sampai dengan 2003. Itu selama 69 tahun, yang modelnya gitu-gitu saja. Tentu dengan model yang sama, selalu ada update-update terbaru, seiring dengan perkembangan teknologi. Hercules yang jatuh di Medan itu adalah C-130 Bravo, termasuk tipe yang lama, namun bukan yang pertama. Memang adalah pesawat tua, tapi tidak seperti mobil atau motor, pesawat dipenuhi dengan aturan-aturan yang ketat. Bagian-bagian seperti mesin dan landing gear dan lain-lain harus diperbarui terus-menerus karena punya batasan cycle, jam terbang ataupun berdasarkan kalender. Yang tersisa pada pesawat yang tua biasanya hanya badan dan sayapnya saja. Tipe terbaru dari Hercules adalah C-130 Juliet, Super Hercules, yang dipenuhi dengan teknologi-teknologi terbaru. Mudah-mudahan negara kita tercinta bisa meremajakan Hercules-Herculesnya dengan Super Hercules. Hercules merupakan pesawat yang khusus untuk militer, jadi Anda tidak akan melihat pesawat ini digunakan untuk penerbangan sipil. Berkapasitas penumpang apabila diisi manusia bisa 100 lebih, dengan posisi duduk yang sangat menyiksa. Tidak seperti naik pesawat komersial, bisa-bisa habis numpang pesawat ini Anda jalannya jadi ke samping seperti kepiting. Karena duduknya nyamping seperti di angkot. Dan mungkin juga Anda bisa agak tuli setelah naik pesawat ini karena suara mesinnya agak berisik. Dan apabila Anda bosan di dalam pesawat dan kebetulan Anda pakai parasut, Anda bisa turun lewat pintu belakang. Bukan hanya manusia saja yang bisa diturunkan dalam keadaan terbang, barang pun bisa, asal bukan barang pecah belah. Untuk barang juga bisa dengan cara ini. Bermesin 4 turboprop yang satunya bertenaga sekitar 4.500 horsepower. Kalau dikali 4 menjadi 18.000. Kalau dibandingkan dengan mobil yang kami anggap bertenaga yaitu misalnya Lexus LX 570 atau Land Cruiser 200 yang pernah kami buat reviewnya, Hercules ini tenaganya 50 kali lipatnya. Kalau mesin Hercules ini dijadikan pembangkit listrik bisa menghasilkan lebih dari 1,5 megawatt satunya. Bayangkan berapa rumah yang bisa dihidupkan dengan satu mesin Hercules. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon berkenan hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Buat yang belum subscribe, mohon subscribe channel Motomobi. Kami adalah reviewer mobil dan motor, bukan reviewer pesawat.
Mohon berkenan nonton video-video kami yang lain setelah video ini. Sedikit penjelasan mengenai turboprop. Turboprop adalah sama dengan mesin jet, tapi secara teknis mesin jet namanya adalah turbofan. Jadi sebenarnya pakai mesin yang sama cara kerjanya. Tapi kalau turboprop, mesin tersebut ditempelkan ke propeller. Kalau turbofan, ditempelkan ke fan. Sebenarnya hampir-hampir sama dengan yang diaplikasikan di turbocharger pada mobil. Namun pada turbocharger ruang bakarnya adalah mesin piston. Itu yang membuat kami suka dengan turbo, memaksimalkan kemampuan sebenarnya mesin piston. Kembali ke Hercules. Hercules diproduksi oleh perusahaan di Amerika yang namanya Lockheed Martin, yang saat ini juga membuat pesawat-pesawat seperti A-10 Thunderbolt, F-16 Fighting Falcon, F-2, F-22 Raptor, F-35 Lightning, dan lain-lain. Hercules bisa juga menjadi gunship. Dari jarak jauh bisa melontarkan banyak sekali peluru tanpa musuhnya sadar dari mana datangnya peluru itu. Karena saking jauhnya. Kalau semua senjata dalam pesawat ini ditembakkan bisa mencapai 17.000 peluru yang besar-besar dilontarkan dalam 1 menit. Pesawat ini juga bisa dipakai menjadi SPBU yang terbang. Untuk mengoperasikan Hercules ini butuh kru yang agak banyak. Terdiri dari 2 pilot, 1 navigator biar tidak kesasar, 1 flight engineer, dan 1 loadmaster. Panjang pesawat ini 12,3 meter, tingginya 2,74 meter, dan lebar sayapnya 40,4 meter. Jadi dijamin tidak akan muat masuk garasi Anda. Mempunyai daya angkut 33 ton. Bayangkan kalau diisi kolak untuk buka puasa, bisa membukakan puasa berapa banyak orang. Apabila digaspol bisa mencapai 600 km per jam. Bahkan Bugatti Veyron pun akan terputus jauh. Dengan runway hanya 1 km lebih sedikit, pesawat ini bisa take off dengan kapasitas maksimum berat yang diangkut. Buat perbandingan panjang runway, pada Bandara Soekarno-Hatta 3,6 km. Apabila perlu lebih pendek lagi take off-nya bisa dipasangi ini. Roket. Untuk membantu pengereman, untuk membantu lift, dan untuk mempercepat airborne. Hercules juga tidak memerlukan aspal ataupun konkrit untuk runway-nya. Hercules bisa mendarat di tanah dan dengan sepatu khusus bisa mendarat di salju. Bisa juga mendarat di pasir seperti di pantai kalau mau berjemur. Juga sudah dites mendarat di kapal induk. Pesawat ini adalah pesawat multifungsi, sangat berguna untuk pertahanan suatu negara. Pesawat ini juga sudah digunakan oleh 70 negara. Jadi, kalau Anda adalah presiden, raja, ataupun diktator suatu negara yang tidak punya pesawat ini, segera beli pesawat ini. Mohon subscribe channel Motomobi apabila Anda belum subscribe, sehingga dapat mendukung kami untuk terus membuat video yang sebenarnya kami adalah reviewer mobil dan motor. Review pesawat adalah edisi khusus. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.